Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa tadi yang angkat tangan, kita punya namanya aturan sekolah. Betul ya? Sebagai mahasiswa kita punya namanya aturan kampus, aturan universitas. Betul ya? Sebagai mereka yang sudah bekerja, ada namanya aturan institusi tempat kita bekerja, aturan perusahaan. Sebagai warga negara, kita punya namanya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi pun, kita punya namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan, teman-teman. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, tak peduli bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit mereka, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Di tangan manusia seperti ini selalu lahir ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Dan di tangan manusia seperti ini akan terus terjadi pembaharuan dan perubahan. Tak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Pertanyaannya adalah selama ini zona nyaman kita ada di tangga nomor berapa? Selama ini kita senangnya berada di tangga yang keberapa? Lingkungan sekitar kita membuat kita terus-terusan berada di zona yang mana? Yang jelas, kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang duluan bersiap. Kesempatan lebih cepat hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Ketika kesempatan datang pada teman-teman yang tak lama lagi, sebentar lagi waktu sudah berganti tahun 2019 ganti menjadi 2020 tahun Masehi. Maka mereka yang duluan melakukan persiapan di diri mereka, mereka akan duluan mengambil peluang itu. Ketika kesempatan datang pada teman-teman, maka sebetulnya anak muda kualitasnya hanya dibedakan menjadi 4 tingkat. Satu adalah mereka yang melakukan dengan standar baik, a good one. Lakukan saja standar baik kita dalam hal apapun and that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain, karena standarnya pasti berbeda. Lakukan saja standar baik kita, jadikan itu sebagai pijakan pertama kita. Is that enough? That's not enough. Kita hadir di sini, ratusan pasang mata, sore hari ini. Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibandingkan ratus ribuan anak muda di kota Bogor yang hari ini, detik ini juga sedang melakukan hal yang sama. Mereka sedang menuntut ilmu, mereka sedang menurunkan ego, mencari jati diri, menemukan passion, skill, hobinya di mana. Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dari ratusan ribu anak muda di kota Bogor? Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibanding jutaan anak muda di Indonesia yang saat ini, hari ini, detik ini juga melakukan hal yang sama, menyelesaikan pendidikannya. Mereka sedang berusaha mencari mentor, mulai mencoba membuat karya, berusaha habiskan jatah gagal mereka, sehingga pastikan kita naik satu tingkat lebih tinggi, a better one, yang lebih baik. Dalam hal apapun, sebut saja dalam hal literasi. Banyak orang mengartikan literasi ini adalah membaca. Mari kita buka teman-teman, literasi bukan hanya sekedar membaca, tapi melihat kondisi sosial, menyelesaikan masalah, melihat segala sesuatu bukan hanya sekedar melihat masalahnya, tapi berusaha untuk mencari solusinya. Dan dalam mencari solusi ini butuh banyak resources, butuh banyak masukan, butuh banyak perspektif. Salah satu untuk mendapatkan informasi adalah dengan membaca. Tapi sekarang udah nggak zaman lagi membaca. Silahkan. Kalau dulu pertanyaannya adalah berapa halaman buku yang tadi pagi kita baca? 2, 3, 4, 10, berapa targetnya? Kalau yang biasanya 10 halaman di pagi hari, syukur-syukur besok sudah bisa bertambah jadi 12. Kalau tadi pagi 15, syukur-syukur besok sudah bisa bertambah menjadi 20. Berapa target buku selesai dalam 1 tahun? Sekarang udah gak zaman lagi baca buku, sekarang zamannya ngapain? Audio visual, nonton YouTube, betul ya? Silahkan. Berapa jumlah tontonan YouTube yang kita selesaikan dalam minggu ini yang bermanfaat? Kalau setiap hari nonton YouTube, habislah kuota kita. Silahkan. Apalagi sekarang zamannya, podcast, silahkan. Tips dan trik,
Silahkan mulai. Berapa tips dan trik bermanfaat yang teman-teman aplikasikan dalam minggu ini? Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih banyak berdiskusi, mencari mentor, sholat subuhnya berjamaah, silahkan. Selama hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, maka kita naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang lebih baik, a better one. Is a better one enough? That's not enough. Kedepan teman-teman, Indonesia ini tak akan lagi dilihat dari batas-batas provinsi. Dunia ini tak akan lagi dilihat dari border-border negara. Selama kita manusia, punya skill di atas rata-rata, dibanding yang lainnya, maka kita tetap akan bisa bermanfaat, tetap akan digunakan, tetap akan dipakai skillnya.